Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ralf Firjanoval dari program studi keuangan dan perbankan syariah kelas 8B akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul analisis pengaruh literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan tingkat pendapatan terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Nah, untuk latar belakang literasi keuangan syariah, hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2016 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah Indonesia berada pada posisi 8,1%. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks literasi keuangan konvensional yang berada pada angka 29,5%. Lalu untuk inklusi keuangan syariah, indeks inklusi keuangan syariah pada survei yang sama menunjukkan bahwa angkanya hanya sebesar 11,1%. Jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan syariah ini jauh sekali jika dibandingkan dengan pengguna produk dan layanan jasa keuangan konvensional yang besarnya 65,6%. Lalu selanjutnya untuk tingkat pendapatan, selain faktor literasi dan inklusi keuangan syariah, terdapat faktor lain yaitu yang dapat mempengaruhi perencanaan keuangan syariah, yaitu tingkat pendapatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri, bahwa income berpengaruh positif signifikan terhadap financial management behavior. Namun pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwidianti bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap perencanaan keuangan. Lalu selanjutnya rumusan masalahnya. Data di lapangan menunjukkan rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia jika dibandingkan dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan secara umum. Serta masih terdapat adanya research gap atau gap penelitian pada penelitian yang terkait dengan variabel tingkat pendapatan terhadap perencanaan keuangan. Nah, berdasarkan hal tersebut, perlu adanya penelitian untuk menganalisa pengaruh inklusi keuangan syariah, literasi keuangan syariah, dan tingkat pendapatan terhadap perencanaan keuangan syariah. Lalu untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menemukan bukti empiris pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah. Kemudian untuk menemukan bukti empiris pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah. Yang ketiga yaitu untuk menemukan bukti empiris pengaruh tingkat pendapatan terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah. Dan yang keempat yaitu untuk menemukan bukti empiris pengaruh literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan tingkat pendapatan terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah. Lalu selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Di dalam gambar dapat dilihat bahwa yang pertama penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh variabel X1 yaitu literasi keuangan syariah terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah. Lalu yang kedua yaitu untuk melihat pengaruh variabel X2 inklusi keuangan syariah secara parsial terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah. Lalu yang ketiga yaitu untuk melihat pengaruh antara variabel X3 yaitu tingkat pendapatan terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah. Lalu yang keempat yaitu untuk melihat pengaruh dari ketiga variabel X secara simultan. Baik, selanjutnya kita masuk ke hipotesis penelitian. Untuk hipotesis yang pertama yaitu literasi keuangan syariah atau X1 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah. Lalu hipotesis 2, inklusi keuangan syariah atau X2 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah.
Lalu hipotesis ketiga, tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah. Dan hipotesis keempat, variabel X secara bersamaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan keuangan syariah. Lalu selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini merupakan asosiatif kuantitatif. Lalu objek penelitian ini adalah muslim, usia lebih dari 21 tahun, berdomisili di Jabodetabek, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, dan melakukan perencanaan keuangan syariah. Dan poin-poin pada objek ini sekaligus menjadi persyaratan pada responden kuesioner penelitian. Lalu metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan syarat-syarat tertentu yang sudah dijelaskan sebelumnya pada objek penelitian. Lalu jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Nah, untuk metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan instrumen kuesioner, dan untuk data sekundernya menggunakan sumber kepustakaan dan literatur. Lalu selanjutnya metode analisis data. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan kemudian ada analisis regresi linear berganda. Lalu ada uji hipotesis yang terdiri dari uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Nah, kita masuk ke karakteristik sampel penelitian. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Dari grafik yang sudah ditampilkan dapat dilihat bahwa laki-laki merupakan jumlah mayoritas dari jenis kelamin, yaitu berjumlah 59. Hal ini dikarenakan di dalam persyaratan responden penelitian disyaratkan memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, dan kebanyakan yang memenuhi persyaratan tersebut adalah laki-laki, sehingga mayoritas jenis kelamin yaitu laki-laki. Lalu yang kedua berdasarkan usia. Nah, untuk yang berdasarkan usia mayoritas ada di rentang 21 sampai 30 tahun sebanyak 58 responden. Hal ini dikarenakan penyebaran kuesioner dilakukan kepada kalangan pekerja yang masih muda, yang baru cenderung memulai karirnya dan berada di rentang 21 sampai 30 tahun. Lalu yang ketiga yaitu berdasarkan domisili, dan mayoritas berada di DKI Jakarta sebanyak 48 responden. Hal ini dikarenakan penyebaran kuesioner disebar pada pekerja kantoran yang bertempat tinggal di DKI Jakarta. Lalu berdasarkan pekerjaan, mayoritas yang berdasarkan pekerjaan yaitu adalah karyawan swasta sebanyak 45 responden. Hal ini karena penyebaran kuesioner kebanyakan disebar kepada kalangan karyawan swasta. Lalu berdasarkan pendidikan terakhir, di sini dapat dilihat bahwa mayoritas responden merupakan lulusan S1 atau sarjana. Lalu berdasarkan pendapatan per bulan, mayoritas berada di rentang di atas 10 juta, berjumlah 33 responden. Lalu kemudian kita masuk ke hasil penelitian. Nah, yang pertama yaitu adalah uji validitas. Di dalam tabel yang sudah ditampilkan dapat dilihat bahwa masing-masing pernyataan dari masing-masing variabel
memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari nilai R tabel, sehingga dapat dinyatakan bahwa setiap pernyataan dapat dikatakan valid. Lalu ada uji reliabilitas. Dapat dilihat di dalam tabel bahwa nilai Cronbach alpha lebih besar dari batasan yang ditentukan, yaitu 0,60, sehingga dapat dikatakan seluruh variabel yaitu dinyatakan reliable. Lalu kita masuk ke uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Hasil uji menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0,153. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar daripada taraf signifikansi, yaitu 0,153 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Lalu yang kedua ada uji multikolinearitas. Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel itu memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan memiliki nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi ini. Lalu yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Pada gambar scatter plot di samping dapat dilihat bahwa titik-titik tersebut cenderung menyebar. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Lalu selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Nah, rumus dari analisis regresi berganda adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 ditambah B3X3. Nah, dapat dimasukkan angkanya bahwa Y sama dengan 7,139 ditambah 0,244X1 dikurang 0,075 X2 ditambah 0,819 X3. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 7,139 menyatakan bahwa jika seluruh variabel X dianggap konstan, maka variabel kesadaran perencanaan keuangan syariah memiliki nilai sebesar 7,139. Kemudian, koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar 0,244. Hal ini menunjukkan bahwa jika literasi keuangan syariah ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel inklusi keuangan syariah dan tingkat pendapatan dianggap konstan, maka akan meningkatkan nilai kesadaran perencanaan keuangan syariah sebesar 0,244. Kemudian, pada variabel inklusi keuangan syariah atau variabel X2 bernilai negatif sebesar 0,075. Hal ini menunjukkan bahwa jika inklusi keuangan syariah ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel literasi dan tingkat pendapatan dianggap konstan, maka akan menurunkan nilai kesadaran perencanaan keuangan syariah sebesar 0,075. Nah, kemudian koefisien regresi pada variabel X3 bernilai positif sebesar 0,819. Hal ini menunjukkan bahwa jika tingkat pendapatan ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel X1 dan X2 dianggap konstan, maka akan meningkatkan nilai Y atau nilai variabel Y kesadaran perencanaan keuangan syariah sebesar 0,819. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama yaitu uji T atau uji parsial. Pertama-tama kita mencari terlebih dahulu nilai dari T tabel yang dapat dilihat pada rumus berikut. Dan didapatkanlah hasil 0,025,96 dan kedua angka tersebut dapat dilihat pada T tabel sehingga dapat diketahui jumlahnya atau nilainya yaitu sebesar 1,984 untuk T tabel. Nah, untuk interpretasinya variabel literasi keuangan syariah
berpengaruh terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah karena memiliki nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 3,299 yang lebih besar dari 1,984 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti kurang dari alfa 0,05, sehingga hipotesis 1 dapat diterima. Kemudian, variabel inklusi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah karena memiliki nilai T hitung kurang dari T tabel, yaitu min 1,551 kurang dari 1,984 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,124 yang artinya lebih besar dari alfa 0,05, sehingga hipotesis kedua ditolak. Lalu variabel tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah karena memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 7,123, lebih besar dari 1,984 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 yang artinya kurang dari alfa 0,05, sehingga hipotesis 3 dapat diterima. Kemudian selanjutnya masuk ke uji F atau uji simultan. Nah, pertama-tama dihitung terlebih dahulu nilai dari F tabel. Didapatkan angka 3 dan 97. Apabila dilihat pada tabel F tabel, hasilnya dapat diketahui sebesar 2,70. Kemudian interpretasinya berdasarkan perhitungan di atas, maka F hitung yang seperti terlihat pada tabel yaitu 37,521 lebih besar dari F tabel 2,70 dan nilai signifikansi menunjukkan angka 0,00 yang lebih kecil dari alfa 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H4 diterima dan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan tingkat pendapatan secara simultan terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah. Lalu yang ketiga ada uji koefisien determinasi. Hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel di atas untuk nilai R square atau R kuadrat diperoleh angka koefisien determinasi sebesar 0,540 yang dapat diartikan bahwa pengaruh dari variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan tingkat pendapatan secara simultan terhadap variabel kesadaran perencanaan keuangan syariah adalah sebesar 54%. Sedangkan untuk sisanya 46% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 5 mengenai kesimpulan. Sehingga terdapat 4 poin kesimpulan. Yang pertama, variabel literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah. Lalu yang kedua, variabel inklusi keuangan syariah tidak berpengaruh secara positif dan signifikan secara parsial terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah. Lalu variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah. Dan yang keempat, variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan tingkat pendapatan secara simultan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kesadaran perencanaan keuangan syariah. Baik, selanjutnya yang terakhir ada saran. Yang pertama yaitu untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah jumlah responden dan dapat melakukan penelitian ini dengan studi kasus di lembaga keuangan syariah tertentu, serta dapat menggunakan variabel independen lain yang sekiranya dapat berpengaruh terhadap perencanaan keuangan syariah, sehingga memiliki kemungkinan yang lebih besar bahwa masing-masing variabel X dapat berpengaruh kepada variabel Y.
Lalu yang selanjutnya ada saran untuk regulator. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pihak pemerintah ataupun OJK selaku regulator dapat membuat program-program yang dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat, serta melakukan sosialisasi seperti seminar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keuangan syariah. Lalu yang terakhir ada untuk masyarakat secara umum agar lebih meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Sekian presentasi hasil dari skripsi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.